Begini ya teman-teman, lagi-lagi ini adalah sebuah kesempatan yang harus kita jalani gitu. Iya, bukan berarti kita Indonesia tetap tanah air kita di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Betul, ada beberapa juga yang misalkan Amerika membunuh warga-warga Muslim di Palestina di mana. Jadi gini, Trump tuh ngeluarin kebijakan kalau misalnya kamu kuliah di sini lulus kan bisa langsung dapat green card juga kan, nggak betul. harus bayar nggak mas masuk? Sorry. Apaan nih tadi ya saya ngomong? Bayarnya pakai ilmu, Oh, pakai otak, pakai wawasan. skill. Betul. Baru daftar dapat bonus. Bonusnya berapa mas? Saya dapat bonus 26.000. Tuh. Bukan main. Mobil satu tuh. Langsung itu baru daftar guys, baru mau masuk malah dikasih 26.000. Langsung masuk rekening. Dirupiahin kisaran 300-an lah ya. Iya. Dikasihkan cuma-cuma guys. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan saya Dianto Amerika Channel. Apa kabar kalian semua yang di rumah? Semoga kalian yang di rumah sehat-sehat selalu, murah rezeki dan dilancarkan urusannya. Semua yang punya masalah semoga diberikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Ketemu lagi guys dengan saya, dan udah lama sekali saya nggak pernah upload video ya karena situasi lah saat ini. Terlalu sibuk guys, dan istri juga baru hamil, bentar lagi kita mau punya dedek baru dan iya mantap ya. Sebelumnya perkenalan dulu, saya punya tamu agung nih, orang Indonesia. Kenalan dulu mas, namanya siapa? Ya, terima kasih Mas Rian atas waktunya. Nama saya Second Lieutenant Foga Firandi. Saya sekarang lagi dinas di salah satu Army base di sini, dan saya sekarang sebagai komandan platoon di salah satu unit company. Oke, unit company. Ya, sini US Army ya, cari satu lagi coba. Ini komandan saya ini. Oh, kemana? Ini saya si prajurit 2, private to Muhammad Taftazani atau Zarfan Taftazani, bisa dipanggil Mas Sani. Mas Sani. Oh, nggak jadi Udin ya? Udin itu karena dari Sunda, jadi iya, framingnya Udin Ucu atau Asep, makanya. jadi ya Ujang. Iya. Jadi Mas Sani, saya baru beres pendidikan 1 minggu yang lalu, sekarang mau dininasin ke Kansas. Dekat dari sini kan? Iya, cuma 3 jam dari 3 jam, Kansas City. Teman-teman kan kemarin pernah saya ajak ke sana. Jadi gini guys, kemarin tuh mereka berdua ke sini. Pas banget tuh orang Indonesia, makanya terus sekarang saya panggil, saya interview biar teman-teman di Indonesia juga tahu gimana susah dukanya di sini, terus kok bisa jadi tentara di sini. Terus pakai jalur apa, sekarang nanti kita ulek-ulek ya guys. Ya. Jadi sebelumnya, tapi ini ada kopi, udah masukin sini aja mas ya. Ini ada iklan dulu guys. Ini dibikin kopi, minum dulu lah biar bukan ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, so jadi kalau Mas Firandi ini dari mana Indonesianya? So, saya dari Jogja. Terus pertama kali datang ke sini itu saya tahun 2013. Dibawa sama bapak saya kebetulan. Terus udah mulai dari situ saya mau mencari apa ya? Mencari jati diri lah di sini sendiri. Dulu tuh pilihannya kalau nggak sekolah atau kerja. Tapi karena sekolah nih agak-agak, soalnya kemarin tuh dari Jogja tuh emang baru lulus. Jogja ya? Iya. Jogjanya mana mas? Jogjanya mana Jogjanya? Di kotanya. Di kotanya? Jogja. Saya juga soalnya kan dari Jogja 1 jam mas sebenarnya. Oh, Bantul. Iya. Bantul jarang Parangtritis KM 14 ya. Iya. Kalau dulu tuh pom bensin terakhir tuh sebelum ke Parangtritis ya. Oh, ini orang Jogja. Itu orang Jogja guys. Orang Jogja tuh ngampat jauh banget ya. Iya. Halo masnya? Saya lahir di Bandung. Di Bandung. Baru kesini tuh tahun 2023, Juli 2023. Oh, masih brand new dong Masih ini. baru. Berarti lah. Iya, berarti ya. Jadi backgroundnya sama kayak Mas Firandi, dibawa sama orang tua. Saya dibawa sama ibu saya, bedanya. Berarti ibu, bapak udah lama di sini. Udah lama di sini sebelumnya, terus dibawa sama orang tua, terus ya gitu sama. Lampunya. Bentar. Waduh. Ya, mati. Ulang. Nggak apa-apa, nanti potong. Dikat ya. Aduh, iya. Ada gangguan teknik ya. Dimatiin. Soalnya kan kita ngobrol di restoran pas closing, makanya anak-anak juga nggak tahu kita ngobrol. Ya briefing dulu ya. Iya, briefing. Nggak tahu ini kan spontan aja. Oh, berarti di bawah orang tua ya. Sebelumnya dulu pernah kerja di Indonesia, kerja dulu atau gimana?
Kalau aku ini sih lulus kuliah Langsung sini. langsung sini, makanya benar-benar nggak ada nggak ada pemikiran habis sampai US nih mau ngapain gitu kan. Bingung ya. Tapi ya sambil kerja serabutan lah kan. Kerja Sambil di restoran masih. kerja di restoran. Pernah jadi tukang cuci piring juga. Oh, cuci piring ya. Cuci piring itu emang awal-awal lah, karena kita belum tahu daerah kan. Coba-cobalah sampai akhirnya ya Sebelumnya Mas, dulu di Indonesia kan udah kuliah nih. Kuliah jurusan apa di Indonesia? dulu kuliah jurusan HI. HI. Iya. Apa itu bahasanya? Hubungan internasional. Nah, itu bukan internasional. Tak pikir lu bundaran HI. Oh, jadi terus memutuskan untuk ke Amerika gitu ya. Betul. 2013. 2013. Terus di sini tapi belum tahu mau ngapain ya. Belum tahu mau ngapain. Oh, Masih meraba-raba. masih berapa? Oke, itu kalau Mas Udin Mas Udi, saya dulu pernah kerja di kuliah juga kuliah terus putus kuliah di semester 4 jurusan jurusan ilmu komunikasi. ilmu Ya, komunikasi. jurnalistik itu. Oh, jurnalis. Oh. Jadi, jurnalistik. Ya, terus abis itu putus kuliah kerja di konsultan irigasi. Konsultan. Jadi proyek pemerintah dikasih yang bikin gorong-gorong itu. bukan aliran air ke sana. Ya, aliran air ke sana. Akhirnya itu jadi asisten tenaga ahli selama 1 tahun setengah. Sama juga ya. Setengah. Lumayan lah. Berarti ada pengalaman sedikit lah ya. Iya, ada pengalaman sedikit. Yang ngurus-ngurus laporan, dokumen kayak gitu. Oh, berarti nulis-nulis. Iya. Terus memutuskan ke Amerika juga. Ngurusin ke Amerika. Karena prospeknya lebih bagus kan kalau di Amerika tuh. Tapi kan di sana kan belum tahu juga gitu di Amerika. Iya, harusnya betul, kan. betul. Jadi ya ngeraba-raba. Jadi belum Jadi dulu di Indo tuh kalian nggak pernah pingin saya mau jadi tentara di Indonesia, jadi polisi di sana. Nah, kalau saya pernah Oh, pernah nyoba. nyoba. Jadi sebelum kuliah tuh lulus SMA tuh emang lingkungannya dulu tinggal di lingkungan tentara. Benar. Pengen jadi tentara, dulu daftar akademi militer kan. Daftar terus ya mungkin belum rezeki, ditolak. Terus tahun Berapa berikutnya kali daftar? sekali daftar akademi militer, terus tahun keduanya coba buat daftar akademi kepolisian. Oke. Juga belum rezeki. Oh, itu baru ke sekolahnya itu ya berarti ya? Iya, baru coba daftar akademinya itu ya. Mungkin belum rezeki. Rezeki ya, emang Susah. belum rezeki. Susah. Kalau Mas sama. Saya pernah dulu ikut bela negara 2 kali. Yang satu di SMA, yang satu dari universitas. Oke. Tapi ya karena karena memang bukan rezekinya ya. Karena waktu itu dulu pernah ikut sekolah calon bintara. Tapi belum rezekinya, jadi ya Ya udah gitu ya. ya udah. Terus memutuskan kalian ke Iya. Amerika. Rezeki di sini. Terus pertama kan Mas Ferandi kan ke Amerika belum tahu kan mau ngapain, terus berarti tinggal sama orang tua. Tinggal sama orang tua dulu. Di mana state mana dulu Mas? Dulu orang tua di Florida. Florida. Oh, Iya, Florida. mantap sekali. Iya. Pantai. Iya, panas tuh. Ending di Florida. Terus Cari kerja serabutan. Terus emang ini sih emang nyari sendiri gitu. nyari iya. Nyari sendiri, pokoknya Dari dari bicara itu orang tua kan nggak mungkin. emang dari pintu ke pintu tanya, juga hiring atau itulah. Pokoknya ya kita hiring buat cuci piring. Cuci Oke lah, piring. terima dulu aja lah. Iya. Gaji berapa tuh 2013 tuh? Cuci Kayak piring sekitar $9 mungkin per jam. $5, $6 per jam itu. Emang kerjanya tuh emang dari pagi Ya, sampai soalnya malam. kan hourly kan. Iya. Hourly. Ya. Balik-balik tuh baju basah. Iya. Saya juga ngerasain Sampai itu. ya, tangan keriput. Iya, Iyalah. air Sih, kan air. apalagi restoran busy, restoran Iya, gitu. understand ya, saya juga paham sih itu. Soalnya dulu kan saya juga sebelum punya kerja sendiri kan dulu juga kerja sama orang, biasalah wajar kan. Iya. Emang Pasti lama. iya, nggak ada yang langsung ke sini punya restoran, mana ada. Jadi bos ya. Iya, tiba-tiba jadi bos jadi manajer, nggak ada, pasti ada Proses. Iya, proses. Betul. Iya. Nah, ikuti prosesnya aja. Betul. Ya, kalau Mas itu pernah kerja dulu? Pernah dulu saya kerja di toko Toko? retail. Iya, toko retail dulu kan di Las Vegas kan. Iya. Jadi Ini iya, Las Vegas guys, ada turis pada datang ke Las Vegas kan, terus saya kerja di toko souvenir gitu. banyak orang telanjang di sana. Oh. Aduh, saya banyak astagfirullah aja di sana. Oh iya. Banyak istighfar ya di sana. Aduh. Godaannya. Ya, banyak godaan banyak banget. Oh, Bapak Ibu tapi tinggal di sana juga. Iya, Bapak tinggal Bapak Ibu. Sama dari ke Amerika tuh udah di sana. Udah di sana ya di Henderson. Ada kota kecil sebelah Las Vegas. Tinggal di sana, terus kerja di Toko. retail selama berapa bulan? 8 bulan kayaknya. Kenapa nggak masuk kasino aja? Aduh. Banyak dosanya. Banyak Uangnya juga nggak tahu. Wah, juga nggak tahu makanya itu. Walaupun kita kerjanya
keras apa kan uangnya nggak tahu tuh ya. Gak tahu sumbernya dari mana ya. Iya. Jadi Iya. Terus Jadi- dua-dua jadi- muslim kan ya, dua-dua Dua-dua muslim. muslim. Alhamdulillah Iya, nih, alhamdulillah. tentara Amerika muslim. Jadi nggak semua army di US tuh suka penjajah tuh enggak guys. Cuma government mungkin, tapi orang-orangnya tuh di sini banyak sekali orang muslim di sini. Jadi jangan melihat dari sisi luarnya aja. Kalian harus tahu, cari infonya di Amerika gimana gitu guys. Oke, kita lanjut, kita ngobrol lagi ya. Terus Mas Rian habis itu kerja di restoran tuh berapa bulan di restoran Mas Rian? Kerja itu kan Cuci sambil piring kan tadi ya, kan? cuci piring, terus di pertengahan tuh coba buat lanjut sekolah kan. Mau pengen sekolah di sini ya, Mas? Ya, Iya. lanjut sekolah. Habis itu Udah dia pengen sekolah di sini? ya udah ngambil, pas itu ngambil S1 lagi. S1 jurusan Ya, jurusan cyber security. cyber security. Ya, satu lagi. Maksudnya sambil kerja, sambil sekolah ya kan, karena emang udah nggak minta uang jajan lagi. Iya. Pokoknya kerja, sekolah, tapi emang agak ini sih, agak keteteran sih, emang tugas, kerja, pulang udah capek kan. Serius. Jadi emang S1-nya tuh emang agak lama, karena emang Fokus kan? iya, Dibagi-bagi. fokus, ya betul. Kalau nggak kita sambil kerja ya kita Iya. ngapain lah? Iya, tapi alhamdulillah selesai. Iya. Saya satu selesai. Satu selesai. Lu belum masuk tentara kan? Lu belum ada pikiran pengen masuk tentara? Karena waktunya kuliah itu lama, jadi pertengahan tuh sambil sekalian join lah. Karena Itu umur berapa itu Mas? umur 2-3an lah. Masuk tentara itu udah mulai masuk, udah coba. Masuk tentara umur 26. Oh, udah masuk tentara. Ya. Tapi harus kalau tanya ini kan kalau masuk di army itu harus sekolah dulu nggak atau gimana prosesnya? Tuh, coba. Oh, kalau ARMY itu dia menerima sama lah kayak di Indonesia, pokoknya lulusan SMA dia diterima, nanti kita ada beberapa tes, khususnya kayak tes akademik ya. Bukan, kalau di Indonesia kan emang tesnya panjang. Ya. Kalau di sini tuh tes akademik, jadi ya ngelihat dulu kalian ini cukup tahu nggak apa tentang apa basic knowledge gitulah, kayak tes akademik matematika, tes science ya kan, bahasa elektronik itu lulus dulu, baru abis itu boleh ngikuti proses selanjutnya kayak tes fisik dan selanjutnya seperti itu. Jadi nggak lama, cepat. Cepet ya. Berarti bisa gampang lah terusnya ya. Nggak harus Nggak banyak, iya, nggak ribet. nggak banyak politik gitu. Makanya enaknya tuh itu, benefitnya itu bagus banget. Banyak benefitnya itu. Betul. Oh, jadi di sini benefitnya punya. Oke, maksudnya terjamin lah ya. Jamin. Berarti udah berapa bulan nih sampai untuk Oh, saya dari Juli tahun kemarin. masuk tuh kan training terus ini baru lulus minggu ini. Baru lulus baru minggu kemarin. Dan minggu kemarin baru lulus ya. Ini mau Bulan. pindah tugaskan di Kansas. Iya. Bukan di toko sebelah kan. Bukan. Kalau Mas Firandi udah berapa lama jadi apa? Kalau saya udah 6 tahun ya. 6 6 tahun. Saya awal tuh emang dari kayak enlisted, jadi kayak kalau di Indonesia tuh kayak ya Bintara, ya Bintara. Terus saya emang awalnya pekerjaan saya tuh sebagai aircraft maintenance, jadi ya mekanik pesawat, helikopter Black Hawk itu semua kan, Apache ya. Dia emang khususkan buat yang punya skill atau nanti dikasih top secret clearance gitu ya, secret clearance ya, karena kita deal sama pesawat perang, helikopter perang. Terus habis itu saya mencari kesempatan buat jadi perwira. Terus saya disekolahin lagi sama Army. Oh, berarti disekolahin sama Lagi saya sekalian banyak sama sekali ya. sekalian lagi. Malah dibayar ya? Hmm? Malah dibayar. Malah dibayarin. Sekolahnya agak mahal aja tapi dibayarin. Pokoknya ditanggung semua lah sama Semua. Saya ngambil S2 juga cyber security. Habis itu baru saya dilantik sebagai Letnan 2. Sekarang Letnan 2. Sekarang Letnan 2, iya. udah berapa tahun ini Letnan 2? Letnan 2 itu baru hampir, pokoknya saya dilantik itu tahun lalu lah. Berarti atau Letnan 2 tuh berarti udah punya anak buahan ya? Iya, itu yang komando, yang pegang komando. Oh, yang lantai komando. komandonya ada di Berapa orang di bawahnya sampean ini? Kalau saya kan komandan platoon tuh sekitar buat bawahan langsung itu 50, terus 50. Anggota saya ada 200-an. 250 berarti. Iya. Itu saya megang 3 platoon soalnya. 3 platoon. Oh, berarti satu platoon itu Ada sekitar 15-an lebih lah. Oh, 3 platoon. Oh. Tapi yang anak buahnya yang
private tuh ada 200. Jadi dulu pernah mikir ya Mas, oh saya sampai Amerika bisa jadi tentara, pernah ada pikiran ya, ada sama sekali atau emang ada rencana? Itu sebenarnya dorongan juga buat dorongan orang tua juga sih. Nih, coba daftar deh gitu. Coba daftar. Awal-awal kan nggak mau gitu kan. Nggak main. Tapi semenjak nanti kan saya ketemu ya sekarang jadi istri saya jadi lebih bermotivasi buat oke lah, let's do it, let's go gitu. Ya kan soalnya memang cari kerja di sini sebenarnya susah gampang gitu. Ya, susah gampang. Yang penting punya skill sih di situ. Iya, betul. Maksudnya intinya punya speech and skill kamu tapi ya kembali lagi lah sama. Iya. Apa aja kerja soalnya banyak ini. Banyak kalau kerjaan memang banyak, tapi kan nggak semuanya orang suka kerja di restoran. Iya, betul. Kalau restoran kan memang banyak sekali restoran, travel. Jadi Iya. di sini kayaknya tergantung perangai dari kitanya, pembawaan kitanya gitu. Iya, Kalau misalnya kitanya mau kerja kayak gini ya sebenarnya gampang. Tapi kalau misalnya kita gak mau ini, gak mau ini, susah. Iya. Iya, apalagi di negara orang mau milih. Iya. Terus nggak punya skill gimana? Betul. Kalau punya skill lah, skill gua kayak gini, saya minta gini ya itu wajar. Kalau nggak orang punya skill kan ada juga. Ini di restoran aja kan banyak sekali kayak gitu. Wah, milih kerjaan ini nggak enak, itu nggak enak. Selama kamu kerja sama orang ya lakuin apa yang ada kan. Sebenarnya gini ya, kita sebagai imigran tuh kita punya etos kerja tuh lebih tinggi sih daripada orang-orang Amerika asli kan. Bener. Orang sini kan lebih kayak dia males gitu kan. Kalau kita kan aku pikir anak sistemnya sih bro juga. Sistem Amerikanya tuh dibikin males kayak Bikin manja ya. Iya kan. Jam kan paling nggak lebih dari 8 jam minimal. Iya. Kan seminggu nggak boleh lebih dari 42 jam kan. Atau berapa kalau lebih dapat kita gajinya yang untuk kita kalah gajinya terlalu mahal. Ya itu juga sih. Tapi ya gimana mereka kalau pengen kerja banyak harus pindah pindah tempat lain. Jadi harus banyak tempat itu. Sampai ini udah tapi gimana sistem? Jadi kita emang nggak takut sih buat bersaing sama orang lokal sini. Gitu. Iya, Iya. Jauh. Iya. Karena basicnya udah bagus dari bawah dari Indonya kan, karena udah kerja di Indonesia. Kalau baru-baru mungkin kita kalah dari bahasa. Iya, dari bahasa ya. Indonesia keras bro. Kompetitif. Enggak kan, setelah sampai di sini kan dulu kan kalau di Jogja kalau di kampung apalagi kalau kita ngeliat bule kan ajak foto-foto padahal kan itu di sini apaan. Iya. Maksudnya kita kan jelek tapi wajar maksudnya kan. Salah. Oh, itu kan kita balik lagi ke oke, jadi terus lumayan juga ya. Terus kok ini kemarin bisa masuk di Norwood ini gimana atau? Nah, kalau saya jadi gini, kan penugasan itu kan random ya. Random habis saya dilantik tuh dapat surat tugas nih. Kamu harus pergi ke sini, ke base ini gitu kan. Udah dapat surat ini, udah dapat surat tugas. Oke. Mereka butuh platoon leader. Oke. Kita emang nggak bisa nawas, udah dapat tugas tuh udah gitu. Langsung bisa apa. Iya. Tapi mungkin nanti next cycle kita boleh request lah mana gitu. Udah. Iya. Mereka ke sini gitu. Ke sini atau nanti kan di mana-mana lah, bisa ke luar negeri, Korea, Jepang. Ya. Kalau sampean siap dikirim ke mana-mana ya? Saya siap dikirim kemana aja. Jadi prajurit siap dikirim kemana aja. Pokoknya ikut komandan. Iya, AABB ikut komandan. Bisa nawar. Gak bisa nawar. Sebenarnya bisa nawar. Jadi di sini tuh ada kayak request form DA 4187. Jadi kalau misalnya kita ditugasin di Kansas, terus nanti setelah 18 bulan itu minimal requirement-nya 18 bulan. Terus kita mau kerja, kita mau request mau pindah base ke Korea. Itu tergantung komandan. Jadi kalau misalnya komandan yang nggak approve kita buat pindah base ke Korea, berangkat ke Korea. Jadi itu tergantung komando. Ya. Kalau komandan pro oke. Ya. Enggak di komandan. Enaknya US military tuh kita punya base sampai hampir 120-an negara ya. Iya. Ya secara Amerika kan base dia di mana-mana gitu. Pengen ke Jerman. Betul. Jadi sambil kerja tapi juga jalan-jalan. Betul. Aku nggak lebih disuruh perang. Tentara masa takut. Sebenarnya udah siap mati tapi masih pengen hidup. Masih pengen hidup pasti. Gimana kita kan pengetahuan asli. Iya, siap biasanya harus siap mati. Misalnya udah siap. Ini jalan yang kita ambil kan, jalan yang kita pilih, tapi karena karena berbagai sirkumstansi jadi ya udah mau gimana lagi. Umur berapa? Saya masih 24. Oh, 24. Ya. Udah masih banyak. Masih panjang. Ya makanya. Mas Ferdi pernah dikirim kemana gitu? Dulu pernah dikirim ke Jerman, dulu ke
Terus ke Poland juga pas lagi konflik ke Rusia Ukraina kan. Kita harus support di aviation kan, pesawat kan harus pesawat ada apa-apa kita di sana standby. Tapi intinya siapa yang nggak takut mati kan? Tapi tergantung lihat musuh kita siapa gitu kan. Kan kita kalau musuh kita orang-orang Middle East kan agak-agak dilema kan. Dilema kita nggak mau lah bunuh kayak saudara kita. Betul, gitu kan. betul. Tapi di satu sisi ini adalah misi order gitu. Kalau kita nggak istilahnya bunuh mereka, kita yang dibunuh gitu. Mereka kan nggak tahu siapa kita. Asal kita pakai seragam ini, Ini musuh. you are American gitu. Muslim mau nggak? Iya. Itu dia dilemanya situ. Di Ya, jadi alhamdulillah dilema ya. kita bukan yang combat job, jadi kita agak Mungkin diam. Saya ke job saya ini kalau di Indonesia Zeni. Ini engineer orang-orang apa ya sebenarnya teknik. Tapi kan yang di sini kan memang khusus engineer kan, maksudnya itu sekolah. Ini base-nya base engineer, tapi sekolahnya ada polisi militer, ada gitu. ada engineer, iya. ada banyak. Tapi ya saya engineer ini. Kalau di sini kita jalan So far jalan dulu aja ya. Nah, enaknya gitu kalau di army itu kalau kita pensiun kita nggak perlu kita nunggu sampai umur kita 60 tahun. Umur 63. Enggak, kita minimal dinas, minimal kita ngabdi 20 tahun kita udah bisa pensiun. habis 20 tahun. Dapat uang pensiunan setelah 20 tahun udah. Setelah misalnya kita umur 4, saya sekarang 24. Ya. Umur saya 44 misalnya nanti kita udah bisa pensiun ya kan. pensiun. Harus umur 60. Dapat pasif income kan habis itu uang pensiunan. Jadi enaknya kayak gitu, kita nggak perlu nunggu sampai umur 60 sampai kita tua. Oh iya, saya mau tanya kan di sini kan saya kan sering nih punya customer nih army. Sini pakai seragam army itu. Tapi lain waktu gua ketemu dia kerja di Lowes gitu. Kok bisa kayak gitu, gimana itu Mas coba? Kadang misalnya dia kerja atau part time atau gimana saya kurang tahu, soalnya dia army kan. Kadang kesini berapa kali, terus berapa hari dia kerja di Lowes gitu. Sebenarnya setahu aku ya, selagi itu tidak mengganggu suatu misi, Dia kerja itu nggak apa-apa. Soalnya habis waktu kerja lain tuh nggak apa. Dan juga ada beberapa senior tuh emang kayak gitu. Job mungkin nggak tahu ya, mungkin karena dia butuh lebih atau gimana gitu kan. atau cuma part time. Part time Ada kan, kayaknya ada kan. ada yang menjadi Amazon delivery itu ada weekend. Ada. Oh ya di militer, saya bukan army aja, di militer ini ada yang part time. Jadi namanya National Guard sama Reserve sih. Jadi National Guard tuh maksudnya army juga ya? maksudnya army juga. Mereka statusnya beda. Statusnya mereka part time army. Kalau kita full time army, kita active duty. Kalau mereka part time. dipanggil kalau pas dibutuhin. Pas dibutuhin, ya betul. Tapi tiap bulan ada harus lapor ke base ke militer. Komcat lah, kayak komcat. Iya kayak Oh, gitu. bisa. Pasti bisa. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan, tapi kita adalah harus mengikuti prosedur tes juga, tapi enggak seribet di Indonesia. Seperti itu. Kalau status Mas nih misalnya pengen saya ada yang sekolah di sini nih ya. Pengen daftarin army bisa nggak Mas? Kalau boleh tahu. Kalau dari misalnya statusnya Di sini pasti kan student kan ya, student bisa kan ya. kalau Pengen kalau student, mohon maaf belum bisa. Tapi minimal itu harus PR, permanent resident atau green card. Harus bayar nggak Mas masuk? Sorry. Apaan nih tadi ya saya ngomong? Bayarnya pakai ilmu. Oh, pakai otak, pakai wawasan, skill. betul. Betul, wawasan sama skill. Itu dibayar kan malah. Oh, dibayar. Dibayar bukan kita. Enggak, soalnya kan bukan rahasia umum nih ya. Di Indo kan ya tahu sendirilah. Ada yang Ordal. Iya, tapi ya gimana? Oh, di sini malah dapat Kita baru daftar dapat bonus. Bonusnya berapa, Mas? Saya dapat bonus 26.000. Tuh. Bukan main. Dapat mobil satu tuh. Langsung itu baru daftar guys, baru mau masuk malah dikasih 26.000. Langsung masuk rekening. Dirupiahin kisaran 300-an lah ya. Dikasihkan cuma-cuma guys karena kalian masuk militer dan itu pun masih dapat gaji juga kan ya. Namanya signing bonus. Signing bonus. Iya. Mantap sekali ya. Sampean juga dapat sama dulu kayak gitu. Aku nggak dapat. Oh, enggak dapat. Kok bisa gitu, Mas? Biasanya bonus itu tergantung pekerjaannya apa. Kalau pekerjaan misalkan yang lebih kayak combat tuh yang lebih high risk dapat bonus. Oh, kalau sampean kan lebih ke Kalau aku dulu sebelum sekarang nih jadi mekanik helikopter lah, Black Hawk, Apache itu. berarti kalau mekanik helikopter rusak yang bener-benerin gitu. Benar-benar itu. Ya. Habis perang.
Berarti bisa buka bengkel helikopter dong. Parkir ya. Bengkel ya. Oh, gitu berarti. Syarat-syaratnya seperti itu basicnya. Iya. Intinya harus apa itu? Basic tesnya itu tadi apa? Itu namanya SVAP. Jadi kita tes SVAP itu tes akademis. Ada 9 subjek, bisa cek aja di Google apa aja subjeknya. Yang penting kita belajar, kita tahu itu kebanyakan itu pelajaran-pelajaran di SMP dan di SMA. Terus kita belajar lagi kayak untuk reminding lagi. Ini apa sih? Aljabar tuh apa sih? Aljabar ini kayak jadi kayak belajar lagi. Basic Semua Basic aja dia. Ya kalau buat kita yang cukup keras belajar dari SD sampai SMA tuh gampang. gampang. Gak susah. Bisa lah. Bisa lah. Karena ngandelin otak bukan otak juga diandelin, Otak tapi juga untuk buat masuk ke army Harus otak ada dulu. otak dulu ya. Oh, Otak dulu. Otak dulu. bisa. Oh, berarti ya. Tapi ya harus legal di sini ya. Betul, harus legal. Nggak bisa orang nggak punya paper. Nggak bisa ya. Dulu bisa, tapi di stop di tahun 2016. Namanya kalau nggak salah AFNI. Nama programnya AFNI untuk orang-orang yang ilegal mau masuk ke US military. Tapi 2016 di stop. Udah nggak bisa lagi. Sana. Bukan ilegal yang ada yang visa student. Sorry, bukan ilegal, visa student. Ya, sorry. Kalau ilegal deportasi. Iya, betul. Sorry. Iya. Sekarang sih Trump. Tapi kan saya sempat dengar nih sekarang apa namanya Trump tuh ngeluarin kebijakan kalau misalnya kamu kuliah di sini lulus kan bisa langsung dapat green card juga kan. Nggak tahu tuh udah mau dijalin atau enggak itu. Ya, Tapi ya kalau udah lulus kuliah ngapain cabang army ya? Enggak juga ya. ya sebenarnya itu masih abu-abu sih. Abu-abu sih ya, belum Janji ya, sih. ya. Iya, Janji manis itu. Janji politik. Janji politik. Oh. Janji kampanye gitu. Iya. Berarti benefitnya di jadi US Army itu bagus lah ya. Macam bisa disekolahin, bisa dapat ya kalau kalian punya pasangan, punya istri tuh dapat juga pasangan kalian bisa sekolah juga gitu, disekolahin. Oh gitu. Dapat fun, dapat biaya buat sekolah. Buat sekolah anaknya juga. Mau cuma Cuma Makanya mereka milih masuk US Army. sebenarnya militer di sini tuh encourage kita supaya yuk sekolah yuk gitu. Kita nih Ya. ada biaya nih sekolah nih, sana sekolah gitu. Ya tapi orang-orang sini kan pada males kan sekolah kan. Benar. Udah enak kerja, males sekolah. Males sekolah. dapat Iya. duit dari sekolah. Iya, Udah pertama ya sikat, sekolah. Sikat aja sekolah itu gratis, ya. ya kan. Iya. Kan sekolah juga bisa naikin pangkat juga kan. Iya. Ya. Nah, Iya. orang aja sekolah gratis. Tapi emang sih kebanyakan banyak orang yang nggak suka sekolah. Termasuk saya. Saya tuh paling malas sekolah. Terus pengalamannya Mas, kalau di US Army itu susah senangnya gitu Iya, maksudnya. ya. Terus saya sempet ambil S1 lagi di sini kan. Oke. Tengah-tengah jalan itu saya coba baru daftar. Nah, kan karena US military kan ngasih kita biaya kan. Bisa biaya, daftar, suka duka. Sukanya banyak benefit ya kan buat kita sendiri, buat dependents kita, buat pasangan kita, buat anak kita ya kan. Ya, apalagi udah berkeluarga. Iya, ya dukanya karena kita mungkin nanti saya udah dikirim buat deployment dikirim, terus ya jauh dari keluarga Benar. itu doang sih. Ya, itu doang. Pernah kirim perang Mas? Enggak, saya kalau perang mungkin dikirim ke Jerman tuh waktu itu konflik Ke Rusia sama Ukraina gitu. Iya, saya kirim di perbatasan di Polandia sih. Polandia, perbatasan saya. Iya, bahasan buat jaga. Ngeri juga ya. Tapi tahu-tahu kalau ada Wassalam. Assalam itu. kalau sampean baru mau siap-siap dikirim. Iya, baru siap-siap dipindahin ke tugas ke Kansas. Jadi ya kita masih raba-raba. Kansas Kansas. kan dekat dulu nggak? Maksudnya belum lah, cuma masih training lah mungkin di sana ya. Betul. Lagi. Sebenarnya udah training udah beres. Selama 7 bulan tuh udah beres. Sekarang langsung kerja langsung di unit pertamanya. Jadi ya entar lah, kita masih belum tahu susah senangnya seperti apa. Berat nggak mas trainingnya? Wah, kemarin pas ibaratnya pendidikan kan ya itu ya. Itu Kalau di Indonesia ya. hitungnya berat, tapi ya setelah dijalanin ya berhasil juga. Iya Ngerti sih, ya. intinya kan semangat kan. Intinya tetap semangat, tetap jalan yang terbaik. Orang tua juga dukung. Jadi ya. Orang tua dukung. Soalnya dulu kakek di militer di Indonesia, jadi ada basic keluarga militer, jadi ibu tuh Seneng lah. seneng kayak udah masuk militer aja, masuk militer. Iya. Militernya di sini kan. Tinggal nyari jodoh nih. Aduh. Masih jomblo kan? Masih jomblo Mas. Umur juga baru 24 ya kan. Masih panjang kadang-kadang. Kalau Mas Firandi udah punya guys. Udah taken ini, udah Udah taken. taken. Saya ketemu jodoh saya. Orang mana Mas? Saya ketemu jodoh saya
di sini kebetulan istri saya sekarang tuh orang Malaysia. Waktu itu sama-sama. Kebetulan Ya. sekarang ya. Dari dulu pernah punya istri? Belum kan? Belum. Ya kali aja ya. Iya. Ya saya ketemu istri saya di sini waktu kita sama-sama sekolah ya. Ketemu ya udah, ketemu yang cocok, langsung nikah, nggak usah lama-lama, langsung nikah. Ya emang yang bener kayak gitu sih, nggak lama-lama pacaran. Jadi kan pacaran 7 tahun udah ini tuh. Haram ya. ST halal, kif halal. Oke lah. Terus kalau soal karir saya nih kan, saya dulu juga seperti beliau nih kan, Pembat. dari Bintara. Oh iya. Oh ini Iya. Bintara ya? Ada nggak sih Tamtama saya Tamtama, ini Tamtama Bintara tapi dia masuknya langsung Bintara spesialis 4. Oh. Jadi itu saya di sini kan banyak kesempatan kalau kita mau lagi kan. Benar. Saya ada celah nih buat jadi perwira nih. Terus lagi saya di sekolahin lagi S2. Ya. Walaupun jurusan saya cyber security tapi enggak semestinya kita dapat kerjaan di army sebagai cyber security. Sekarang saya sebagai military police ya kan. MPPM ya. PM ya, Aldedin saya polisi militer. Ya. Oh, yang ngatur-ngatur, yang hukum-hukum. Ceritanya sekolah dulu gratis, sekolahnya terus jadi dilantik jadi perwira udah. Sekarang saya sebagai komandan platoon di salah satu company di sini. Di sini ya. Iya. Kompi. Kompi ya. Punya berapa anak buah mas? Anak buah langsung itu sekitar 50-an. 50 Anak buah langsung tuh berarti yang bisa disuruh-suruh itu. kayak di bawah langsung Di yang bawah langsung. yang ikutin Terus. order saya kan. Oh, terus di bawahnya lagi masih ada? Ada lagi prajurit itu 200-an. Wah, banyak sekali. Susah nggak ngatur orang? Lumayan sih kalau orang sini kan. Orang sini gimana sih mas? Tentara-tentara sini. Kalau di Indonesia kan siap Siap ya. Sini Nurut aja. masih agak Iya. masih nawar-nawar kan. Iya. Masa nawar? Nawar. Itu nawar. Iya, nawar. Tapi kalau saya udah tegasin ya duit. Bulan hukum nggak misalnya kalau nggak mau, misalnya nih orang disuruh nggak mau hukum gitu. Adalah harus mengikuti salah satu apa namanya di counseling lah. Kalau nggak mau ikutin perintah tuh ada counseling. Paperwork lagi. Intinya kan, Iya. Punishment secara paperwork gitu. Sama gampang susah berarti ya mas. Iya. Susah. Jadi kalau misalnya paperwork kita kena counseling, misalnya kita kena sekali, terus kalau misalnya kita kena counseling lagi sampai 5 kali, kita bisa diusir, di kick dari army. Oh ya dikeluarin ya. Iya. Jadi keluarin dari army gitu. Jadi itu repetitif punishment. Jadi kalau misalnya Kalau masuk army juga ada sumpah, oh saya harus melindungi Amerika. Iya. ada Sumpah-sumpah itu ya. oath of apa namanya? Oath of enlistment kalau nggak salah. Macam-macam lah. Macam-macam. Ada lah. Saya lupa namanya apa. Iya, saya juga Pak. Oh iya itu. Sampai darah titik penghabisan. Iya. Oh. Pokoknya disumpah. Pokoknya kalau kan sumpah enlisted sama sumpah Officer lain ya. Bedanya apa itu? Sumpah Tamtama sama Bintara itu Oh, setiap sama, naik pangkat tuh Iya. kalau perwira beda lagi Oh. ininya sumpah. soal tanggung jawabnya beda. Tanggung jawab Dia beda lain. Kalau status ini masih green card atau udah citizen? Saya masih green card. Kalau Mas Randi? Karena persyaratan sebagai perwira harus jadi citizen, saya jadi citizen sekarang. Saya Oh, Amerika soalnya perwira sih ya, Iya, nggak cuma iya. anak buah ya. betul. Berarti udah bukan negara Indonesia, warga negara Indonesia. Iya. Tapi masih cinta NKRI kan? Begini ya teman-teman, lagi-lagi ini adalah sebuah kesempatan yang harus kita jalani gitu. Untuk saat ini. Ya, bukan berarti kita Indonesia tetap tanah air kita di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Garuda tetap di dadaku, tapi ini adalah suatu kesempatan pekerjaan yang harus kita jalani. Kita meniti karir di sini kan untuk saat ini ya. Bukan kita untuk mengkhianati negara kita, Bukan pengkhianat NKRI berarti ya? Bukan. Kalau misalnya nyari yang ngajarin, oh Ya. jadi US Army pengkhianat NKRI. Enggak. Saya masih Kita cinta tetap- Indonesia. iya. Identitas masih belum hilang. Iya. KTP saya masih Indonesia. Saya green card. Makan juga masih makan nasi ya. Betul mas. Kan masih makan nasi. Tempe goreng juga masih Tempe makan. goreng, tahu masih dimakan. Iya, jadi Nah, ya jangan asal Judge. ngejudge orang lah intinya. Jadi ada Ambil positifnya aja. betul, ada beberapa juga yang misalkan Amerika membunuh warga-warga Muslim di Palestina di mana. Jadi gini, kita pun bukan ada pilihan gitu. Kalau suatu perintah seperti ini kita harus jalanin gitu, walaupun itu bertolak belakang sama hati nurani kita gitu kan. Tapi lagi-lagi ini suatu perintah dalam militer itu kan harus kita jalani. Institusi kan. Iya, walaupun hati ini Nggak bisa ya. bertolak belakang tapi
inilah suatu tugas gitu. Iya. Jadi misi yang pertama itu misi dulu harus Iya. Misi harus diselesain ya. harus disain. Mau Dilema tapi ya saya lagi tugas. Iya. Di sisi lain kita nggak punya pilihan Iya. ya kan. Dan lagi tidak semua US militer itu seperti itu gitu. Banyak kan yang US militer Muslim kan banyak sekali. Soalnya kadang saya sholat Jumat tuh kan banyak sekali itu makanya. Ya. Iya. Jadi nggak semuanya ya balik lagi lah teman-teman yang di Indo Google lagi lah cari-cari info jangan Iya. asal ngecek orang jangan asal ngecat orang gitu. Jadi ya kalau komen-komen positif aja kasih dukungan kasih support seperti gitu lah. Ya kita kan gini bukan apa-apa kita kalau aku sendiri punya keluarga kita harus mensupport memfasilitasi keluarga kita ya kan. Mungkin Tuhan menjalankan kita seperti ini ya udah kita jalanin aja Kita dengan jalanin apa ikhlas ya, gitu kan. benar sih. Yang penting kan apa yang kita punya saat ini kan. Iya. Intinya itu sih. Jangan seperti itu aja ya. Makasih lah sebelumnya buat Mas Firanti, Mas Sani udah disempetin ke sini. Siap. Ngobrol-ngobrolnya walaupun tadi ada sedikit apa namanya sedikit kendala tapi aman tenang aja bisa diatur lah ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah, kasih masukan, kasih kritik, kasih saran apa aja. Kalau ada apa pertanyaan buat abang-abang kita, army kita ini, silahkan komen. Nanti saya tanyain lagi, kita bikin video lagi yang lebih bagus dan lebih menggairahkan. Oke, see you next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian sukses terus, semoga maju, tetap semangat. Siap, sama-sama. Ya, Sama-sama. lancar lah apa yang diinginkan. Sama-sama, makasih. sukses kembali Mas. Terima kasih. Sukses kembali. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Amin. Sukses kembali.